Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kajian usul fikih. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mazhab dalam fikih. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pertama, pengertian mazhab. Mazhab secara bahasa berarti yang diyakini, jalan atau metode. Sedangkan secara istilah, mazhab adalah sesuatu yang menjadi pendapat imam atau ahli agama tentang hukum-hukum yang digali dari sumbernya. Sumber di sini maksudnya adalah dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadi secara ringkasnya mazhab adalah pendapat imam atas pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nah, karena mazhab itu adalah pendapat dari imam, maka jangan heran kalau nantinya antara satu imam dengan imam yang lain itu terkadang ada perbedaan pendapat. Itu sesuatu yang sudah sangat wajar. Nah, fikih sendiri itu adalah merupakan hasil pemikiran ulama dalam memahami nas, yaitu memahami Al-Quran dan hadis. Nah, karena fikih adalah hasil pemikiran ulama, maka ada potensi antar satu ulama dengan ulama yang lain itu terjadi perbedaan pendapat karena berbeda dalam memahami Al-Quran. Maka berbeda pula nanti produk hukum yang didapatkan. Nah, perbedaan pendapat antar ulama inilah yang nantinya akan menyebabkan berdirinya mazhab. Ada banyak sebenarnya penyebab perbedaan pendapat antar ulama. Namun dalam kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan 4. Yang pertama, perbedaan ulama itu disebabkan karena perbedaan dalam memahami dalil, memahami Al-Quran dan Sunnah, dan cara menetapkan hukum. Yang kedua, lafadz suatu dalil, suatu ayat atau hadis, itu memiliki makna lebih dari satu. Dan yang ketiga, perbedaan sampai tidaknya suatu hadis. Dan yang keempat, karena perbedaan dalam kaidah usul yang dimiliki oleh tiap-tiap ulama. Sekarang kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, perbedaan dalam memahami dalil dan cara menetapkan hukum. Jadi, dalam memahami suatu ayat atau hadis, terkadang para ulama itu berbeda pendapat. Karena cara memahaminya itu berbeda, maka produk hukum yang nanti dihasilkan juga akan berbeda. Contohnya, ada satu hadis Rasulullah yang berbunyi, man jarra saubahu khuyala'a lam yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamati. Faqala Abu Bakrin in hadda shiqqa thawbi yastarhi illa an ata'ahada dhalika minhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka lasta tasna'u dhalika khuyala. Yang artinya barang siapa yang menyeret pakaiannya karena terlalu panjang melebihi mata kaki karena kesombongan,
maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar berkata, sesungguhnya sebelah dari pakaianku terjulur panjang, kecuali bila aku memeganginya atau mengangkatnya. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya kamu melakukan itu bukan bermaksud sombong. Jadi hadis ini itu membicarakan tentang pakaian yang panjangnya melebihi mata kaki. Nah, dalam memahami hadis ini, para ulama itu terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa memakai celana atau sarung atau pakaian apapun yang panjangnya itu melebihi mata kaki sampai terseret, itu hukumnya haram secara mutlak. Maka tidak heran kalau kita melihat di sekitar kita itu banyak orang yang memakai celana di atas mata kaki. Istilahnya celana cingkrang itu. Nah, mereka itu mengikuti pendapat yang mengatakan kalau memakai celana atau sarung atau pakaian apapun yang panjangnya melebihi mata kaki, hukumnya haram. Namun, ada sebagian ulama lagi yang berpendapat bahwa memakai celana atau sarung atau pakaian apapun yang panjangnya melebihi mata kaki, hukumnya haram jika disertai dengan sikap sombong. Jadi kalau panjangnya pakaian itu karena sombong, maka itu haram. Tapi kalau tidak sombong, maka tidak haram. Boleh. Ini pendapat sebagian ulama yang lain. Inilah contoh bagaimana para ulama itu berbeda pendapat dalam memahami satu hadis atau satu ayat dari Al-Quran. Nah, maka nanti karena memahaminya berbeda, sehingga produk hukum yang dihasilkan pun berbeda. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Itu adalah sesuatu yang wajar. Itulah fikih seperti itu. Lalu selanjutnya perbedaan pendapat antar ulama yang kedua disebabkan karena lafadz suatu dalil, suatu ayat atau hadis itu bermakna lebih dari satu. Contoh, ada ayat di Quran yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu sebanyak 3 kali quru. Surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang wanita yang ditalak oleh suaminya, dicerai oleh suaminya, maka harus menunggu 3 kali quru baru boleh menikah kembali. Ini namanya iddah. Di wanita itu kalau ditalak oleh suaminya tidak boleh langsung menikah. Wanita memiliki masa iddah. Nah, masa iddah itu dalam Quran dijelaskan lamanya atau panjangnya adalah sebanyak 3 kali quru. Nah, quru itu apa? Di sini para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Ada sebagian ulama yang memahami atau memaknai quru itu sebagai haid. Maka masa iddah wanita yang ditalak oleh suaminya panjangnya atau lamanya adalah 3 kali haid. Ini menurut satu ulama. Namun sebagian lagi memahaminya quru itu bukan haid tapi masa suci. Jadi kalau menurut pendapat yang ini,
lamanya masa iddah wanita yang ditalak oleh suaminya itu adalah 3 kali suci. Sedangkan pendapat yang lain adalah 3 kali haid. Nah, ini contoh satu ayat, satu ayat, satu lafadz yang dari satu ayat itu memiliki makna yang lebih dari satu. Sehingga para ulama pun memiliki pemahaman yang berbeda dalam memaknai ayat tersebut. Lalu yang ketiga, disebabkan perbedaan sampai tidaknya atau status suatu hadis. Yang pertama, perbedaan sampai tidaknya hadis. Jadi ada salah satu hadis yang belum sampai kepada ulama yang satu, tapi ulama yang lain sudah mengetahuinya. Sebagai contoh, masalah tentang status hukum puasanya orang yang junub karena bangun kesiangan di bulan Ramadan. Dan ini terjadi pada masa sahabat. Abu Hurairah berpendapat bahwa orang yang junub karena bangun kesiangan di bulan Ramadan, puasanya tidak sah. Ini hadis Rasul, man asbaha junuban fala saumalahu. Jadi kalau ada seseorang yang hadas besar di bulan Ramadan, lalu sampai setelah subuh dia belum mandi, maka puasanya tidak sah menurut Abu Hurairah. Namun pandangan tersebut atau pendapat Abu Hurairah itu disebabkan karena belum sampainya riwayat Aisyah kepada Abu Hurairah. Padahal Kanjeng Nabi sudah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Aisyah, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in tsumma yaghtasilu wa yasumu. Dari Aisyah, Rasulullah ketika memasuki waktu subuh dan dalam keadaan junub karena jima, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Jadi hadis yang membolehkan orang yang junub itu melanjutkan puasa itu belum sampai kepada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah mengatakan orang yang masih dalam keadaan junub di waktu subuh, dia belum mandi, maka puasanya tidak sah. Padahal Kanjeng Nabi sudah pernah bersabda kalau orang ketika junub dan sudah masuk waktu subuh itu diteruskan puasanya tidak apa-apa. Tapi hadis ini belum sampai pada Abu Hurairah sehingga Abu Hurairah mengatakan tidak sah. Ini perbedaan sampai tidaknya hadis. Hadis sudah sampai pada satu ulama, tapi pada ulama yang lain belum mengetahui ada hadis tersebut, sehingga ulama yang ini mengatakan tidak sah, sedangkan ulama yang sudah menerima hadis mengatakan sah. Itu contoh perbedaan sampai tidaknya satu hadis. Lalu disebabkan juga karena perbedaan status suatu hadis. Contoh, dalam kasus membaca doa kunut ketika sholat subuh, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali berpendapat bahwa hadis tentang kunut subuh itu dhaif, lemah. Nah, karena status hadisnya itu lemah atau dhaif, maka dalam mazhab Hanafi dan Hambali tidak disyariatkan, tidak disunnahkan untuk membaca doa kunut ketika sholat subuh. Berbeda halnya dengan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa hadis tentang kunut subuh itu sahih. Maka pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki itu kunut subuh hukumnya sunnah. Ini adalah perbedaan
dalam menilai status suatu hadis. Yang satu mengatakan hadis ini dhaif, maka tidak disunahkan, tapi pendapat ulama yang lain mengatakan ini status hadisnya adalah sahih, sehingga hukumnya sunnah. Nih. Lalu yang keempat adalah perbedaan dalam kaidah usul yang ditetapkan oleh ulama. Jadi kaidah usul para ulama itu terkadang berbeda. Contohnya adalah perbedaan ulama dalam memahami amr atau perintah dari Allah sebagai pembuat hukum. Para ulama itu terbagi dalam dua pendapat dalam memahami amr. Ada yang mengatakan amr itu bersifat faur atau langsung dikerjakan, tidak boleh ditunda-tunda. Tapi ulama yang lain mengatakan amr itu sifatnya tarohi, tidak harus langsung dikerjakan, tapi boleh ditunda. Nah, maka ada ayat wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit, maridun aw ala safarin atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, tidak melaksanakan puasa Ramadan, maka wajiblah baginya mengqadha puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Jadi ayat ini mengatakan kalau ada orang ketika Ramadan itu sakit atau melakukan perjalanan yang dia tidak kuat untuk melaksanakan puasa, maka perintah Allah wajib untuk mengqadha atau mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah qadha itu wajib langsung dikerjakan atau mengqadha puasa boleh ditunda kapan saja? Nah, bagi ulama yang berpendapat bahwa amr itu sifatnya faur atau langsung dikerjakan, maka harus mengqadha puasa Ramadan dulu, baru boleh puasa sunnah di bulan Syawal. Jadi kalau ulama yang berpendapat bahwa perintah mengqadha itu adalah faur, yang harus langsung dikerjakan, maka tidak boleh ditunda. Jadi setelah selesai Ramadan harus langsung mengqadha puasa yang ditinggalkannya tadi. Tapi bagi ulama yang berpendapat bahwa perintah mengqadha itu sifatnya tarohi, yang boleh ditunda pengerjaannya, maka boleh saja mendahulukan puasa sunnah, nanti mengqadhanya di bulan-bulan lain, itu boleh, karena menurut pendapat ini bahwa perintah itu sifatnya tarohi, boleh ditunda pengerjaannya. Inilah beberapa sebab yang menyebabkan munculnya perbedaan pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lain, yang nantinya karena perbedaan pendapat ini menyebabkan munculnya mazhab dalam fikih. Nah, mazhab dalam fikih itu sebenarnya ada banyak, namun yang masih eksis, yang banyak diikuti oleh kaum muslimin sampai sekarang ada 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, silahkan dibuka kembali. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian diberi kepahaman, dan apabila ada sesuatu yang belum difahami bisa ditanyakan di Microsoft Teams. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.